Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saat ini kita telah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar. Mas Zainal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Zainal, kita melihat bahwa hampir setiap hari atau mungkin setiap minggu atau setiap bulan kita melihat kepala daerah ada yang ditangkap karena korupsi, operasi tangkap tangan. Itu dikatakan bahwa kalau begitu terus terjadi akan habis pejabat kita. Kalau begitu sebenarnya apakah memang harus ada pemakluman untuk korupsi kecil yang kata pejabat yang mengatakan itu, atau sebenarnya ya memang harus disikat habis semua yang korupsi? Bagaimana, Mas? Begini ya, sebenarnya magnitud korupsi itu pasti diikuti dengan tingginya jabatan. Satu, kalau dia menjadi kepala daerah, bayangan saya tidak mungkin menjadi sebuah korupsi kecil. Tidak ada sejarahnya seorang kepala daerah korupsi kecil, karena kewenangan yang bisa dijual memang sangat besar. Berbeda kalau yang dia maksud korupsi kecil itu adalah pegawai yang buat KTP kemudian minta disogok untuk tepatan KTP. Saya setuju kalau kita membangun logikanya untuk korupsi-korupsi kecil seperti ini, memperbaikinya, tidak perlu ditangkapi, tidak perlu dihajar sekeras-kerasnya, tapi mungkin diperbaiki dari sisi pendapatannya sehingga dia tidak melakukan koruptif lagi. Petty corruption atau corruption by need, orang yang korupsi karena kebutuhan. Kalau kemudian ada korupsi kepala daerah terus, Mas Zainal, maaf, ini terus-terusan terjadi, berarti memang tidak ada efek jera. Ada yang mengatakan tidak usah ditangkap lah, kan tidak membuat efek jera pejabat yang lain terus-terusan korupsi. Solusinya seperti apa, Mas Zainal? Saya pikir itu logika yang dibolak-balik, bahwa ya karena dia belum jera sekarang, ya nggak usah tangkapin. Malah menurut saya harusnya karena belum jera, semakin sering ditangkapin dan semakin diperberat hukumannya. Jadi jangan dibalik logikanya kan. Sekarang menurut saya seakan-akan ada logika yang dibalik. Dengan seperti itu kan sebenarnya membalik logika. Itu sebenarnya misalnya dengan mengatakan jangan ditangkapin karena nanti habis pejabat kita. Menurut saya itu logika yang dibalik. Karena jangan ingat bahwa itu pejabat ditangkap. Kalau pejabatnya bersih ditangkap, kita setuju, itu nggak boleh. Tapi ini pejabat yang korup. Yang korup memang harus dibersihin. Karena pejabat korup itu adalah benalu demokrasi kan. Dia menjadi perusak dalam penegakan hukum, penegakan pemerintahan di daerah. Mas Zainal, kita bisa berharap tidak suatu saat kita tidak lihat lagi kepala daerah atau pejabat yang lain di OTT korupsi? Sebenarnya ya, kalau kita mau jujur sebenarnya agak sulit. Kecuali kalau kita merapihkan berbagai hal di sekitar kepala daerah itu sendiri. Satu misalnya kita perbaiki sistem penggajiannya. Ya kan? Kalau kita akui gajinya kecil, walaupun sahabatannya dalam tanda kutip banyak. Berbagai tunjangan-tunjangan, lalu kemudian tunjangan dan dana operasi yang operasional yang bisa digunakan kan banyak. Kenapa nggak pakai single salary aja, langsung ditinggiin, yang lainnya kemudian tidak perlu ada, sehingga dia tidak perlu mengais-ngais dari anggaran-anggaran donor. Yang kedua adalah kita perbaiki sistem pemilu, karena pemilu berbiaya mahal itu harus kita akui lah. Sistem pemilu berbiaya mahal itu menyumbang sangat kuat. Bagaimana korupsinya akhirnya jadi daerah itu memainkan anggaran. Ada banyak poin-poin yang bisa kita bicarakan, tapi dua diantaranya ya salah duanya adalah itu. Kita harus memperbaiki beberapa hal di kitaran kepala daerah. Jadi logika kita jangan sampai dibalik. Mas Zainal Arifin Mohtar, terima kasih Mas sudah bergabung dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Sama-sama. Ya, Mas Zainal Arifin Mohtar mengatakan seperti itu, Bang Ilman, bahwa yang penting adalah jangan sampai logikanya dibalik. Pertanyaannya, apa benar sih Bang kalau kemudian kita melakukan OTT kepala daerah, oknum kepala daerah, atau kepala daerah kita katakan, lalu kepala daerah kita ini habis? Ya, itu sebetulnya pernyataan seperti itu kan sesat pikir itu sebetulnya. Jadi saya juga heran juga kok sampai ada pejabat yang berpendapat seperti itu. Kalau dia katakan sistemnya yang keliru, nah dia kan ketua umum partai. Kalau ketua umum partai kan dia bisa memerintahkan fraksinya untuk
memperbaiki sistem. Kalau itu ya. Kalau memang benar yang dipakai alasan ini. Kalau dia katakan itu biaya untuk apa ini tinggi, nah dia kan ketua umum partai. Coba dong beri contoh partainya juga tidak apa kayak kan seperti Nasdem kan tanpa mahar. Nah, partai lain juga coba dong sama-sama tidak ada mahar. Itu juga mungkin akan membuat ringan kan. Ini kalau kita ngikutin pikiran pejabat ini kan. Tetapi menurut saya sih, kenapa saya katakan tadi sesat pikir? Karena memang sepanjang pejabat itu korup, memang kita arahkan di OTT-kan semuanya. Tanpa kecuali. Tidak khawatir pejabatnya habis? Loh, pertanyaannya apakah semua pejabat korup? Itu dia. Kan pasti tidak. Jadi yang korup itulah. Kemarin kayak terakhir Bupati Lampung Selatan. Nah, itu korup. Kita katakan diduga korup. Diduga korupsi. Makanya di OTT. Jadi jangan dibalik pikirannya. Nah, supaya tidak di OTT, jangan korup. Pertanyaannya kenapa sampai ada pemikiran yang terbalik itu nanti akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau saya menganalogikan korupsi itu mungkin seperti daun kering begitu kan. Kalau daun kering kita sapu, daunnya jatuh lagi. Nah itu kan orang mengatakan, oh sapunya ini salah nih berarti nih. Sapunya yang nggak betul. Nah kalau ada pejabat yang berpikir bahwa kalau di OTT terus habis pejabatnya, sebetulnya pejabat ini masih mendukung anti korupsi atau seperti apa? Itu yang saya bilang di awal tadi itu. Kalau ada pejabat yang buat pernyataan seperti itu, rakyat akan bertanya, pejabat ini pro koruptor atau pro pemberantasan koruptor? Nah, gitu. Jadi, tapi rakyat mungkin jangan-jangan lebih condong yang pertama tadi kan. Jangan salahkan rakyat berpendapat seperti itu. Akhirnya jadi berpikir karena begitu. Pernyataannya pejabat ini aneh, bin ajaib. Jadi ajaib. Kalau dikatakan gaji kecil, terlalu kecil, buktinya orang ikut pilkada itu kan berduyun-duyun. Jadi ramai. Bahkan segala cara pun dia gunakan. Masa mereka tidak pernah tahu berapa gajinya itu. Tapi apa benar orang ikut pilkada itu mau mengejar gaji pokok? Yang dikejar sabetannya mungkin. Makanya pertanyaan ini juga kita tanya kepada pejabat ini juga. Nah, ketika dia misalnya duduk sebagai pejabat, apa gitu kan? Nah, oleh karena itu, kalau memang sesat pikir, jangan buat pernyataan. Jangan membuat pernyataan yang menyesatkan rakyat. Rakyat butuh OTT KPK berlangsung secara terus-menerus. Baik. Tidak perlu berhenti. Kita ingin mendengarkan suara rakyat juga, Bang. Kali ini kita akan mendengarkan Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Elman. Selamat pagi. Silakan Mas Dani, pendapat Anda seperti apa? Oke, yang pertama saya ingin menyoroti statement dari Pak Zulkifli Hasan ya, yang menyatakan kalau KPK OTT terus bisa-bisa pejabat di Indonesia ini habis ditangkepin KPK semuanya. Menurut saya pernyataan ini sangat absurd dan juga sangat naif dan juga sangat konyol ya. Karena sebelum pernyataan ini Pak Zulkifli Hasan kan sudah melontarkan permintaan maaf kepada rakyat Lampung, ya enggak, kepada bangsa Indonesia karena adiknya terkena OTT KPK. Nah ini saya meragukan, apakah permintaan maaf ini permintaan maaf yang tulus gitu loh, ya gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, PAN dan PKS itu adalah dua partai yang merupakan simbol dari reformasi gitu loh. Salah satu perjuangan reformasi itu adalah rasa muak rakyat Indonesia terhadap korupsi yang ada di zaman rezim Orde Baru gitu loh. Nah, tapi ironisnya di era reformasi ini PAN dan PKS ini seolah-olah adalah partai yang paling keras menyuarakan menyuarakan genderang perang kepada KPK gitu. Nah, ini yang saya sesalkan di situ. Iya ya, ibaratnya ya memang sih nggak secara kelembagaan sih, nggak secara institusional ya. Mungkin ada kader-kadernya misalnya dari PKS kayak Pak Fakhri Hamzah ini ya. Ini kayaknya keras sekali kan sama KPK. Padahal beliau kan dulu kan
katanya kan